Tersentuh oleh besarnya rasa cinta Nikita Mirzani terhadap nasib putrinya Laura Meizani Mawardi yang berjuang agar terbebas dari dugaan adanya cengkraman kuat Fadel Al-Fajar Badjideh dengan dalih asmara, membuat Deoli Payumara siap memberikan bantuan hukum jika Nikita Mirzani memintanya. Kesiapan Deolipa tersebut bukan karena alasan apa-apa, selain karena apa yang diamatinya belakangan ini melihat bahwa posisi Nikita dan putrinya yang berada di pihak korban, sementara Fadel berada di pihak sebagai diduga pelaku. Meski demikian, posisi Nikita Mirzani terkait laporannya di mata Deolipa sangat kuat, baik dari bukti-bukti, keterangan para saksi yang begitu banyak, sehingga hal tersebut membuat Fadel sempat merasa gentar. Menurut Deolipa, kegentaran Fadel terlihat dari absennya dia menghadiri panggilan perdana penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi terlapor di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 dan minta ditunda ke hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Apa yang menurut Deolipa lihat bahwa Fadel memiliki potensi yang tinggi untuk mengakui tuduhan pihak Nikita Mirzani? Benarkah pihak Fadel mengulur waktu lantaran tengah menyiapkan strategi membuat alibi agar terbebas dari jeratan hukum yang telah dipasang Nikita Mirzani? Benarkah di mata pihak kepolisian melihat ada potensi Fadel akan dijemput paksa jika tidak memenuhi janjinya untuk hadir menjalani pemeriksaan penyidik pada tanggal 4 Oktober mendatang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sengitnya perjuangan Nikita Mirzani selaku seorang ibu single parent untuk memperjuangkan nasib putri tercintanya, Laura Meizani Mawardi alias Loli, mendapat banyak atensi publik, tak terkecuali praktisi hukum Deoli Payumara. Menurut Deolipa, apa yang diperjuangkan Nikita Mirzani adalah dilandasi cinta tulus seorang ibu kepada anaknya. Tersentuh oleh sikap Nikita Mirzani tersebut, maka Deolipa pun mengaku bahwa apabila diminta Nikita untuk membantu membelanya, maka Deolipa menyatakan siap untuk turun tangan membantu Nikita Mirzani. Kerelaan dan kesiapsiagaan Deolipa tersebut dilatari alasan yang serius, yaitu bahwa di mata Deolipa, persoalan yang sedang dihadapi oleh Nikita Mirzani dan putrinya ini merupakan persoalan yang serius karena berhubungan dengan anak di bawah umur dan juga Nikita Mirzani berada di posisi korban. Bagi Deolipa, siapapun yang memperjuangkan hak atau nasib anak-anak, maka Deolipa menyatakan wajib baginya untuk membantu dan memberikan bantuan hukum. Ya kalau membantu ya tentunya kita bersedia ya, apalagi kan ini kan termasuk korban dan ini termasuk persoalan serius, persoalan anak di bawah umur kan serius sebenarnya kan. Jadi kita akan membantu apapun juga yang ini kita bantu lah. Tapi nggak cuma kita juga kan, banyak juga yang akan membantu Nikita Mirzani ini. Karena sekarang ini kan dia berada di wilayah-wilayah yang memang sebagai korban, begitu. Jadi ya mari kita bantulah, begitu. Jadi setiap orang yang memperjuangkan anaknya itu wajib kita bantu, begitu. Siapapun. Begitu. Sebenarnya yang akan memenjarakan si Fadel ini bukan dari pelapor kan hanya membuat laporan. Yang akan memenjarakan Fadel itu adalah perbuatannya dia sendiri yang kemudian melanggar undang-undang. Itu yang bisa memenjarakan. Analisis praktisi hukum Deoli Payumara atas kasus hukum yang kini menimpa Fadel terbilang tajam. Ketajaman itu juga terlihat dari telisiknya terkait sikap Fadel yang absen di panggilan polisi pertama atas dirinya. Deolipa menilai bahwa langkah Fadel tersebut bukan karena ia sosok yang cuek, tapi secara psikologis Fadel sebenarnya gentar juga menghadapi laporan polisi yang dilayangkan ibunda Loli yaitu Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan.
Sehingga ada dugaan Deolipa, pihak Fadel berusaha mengulur-ulur waktu untuk menyiapkan mentalnya dalam menjawab pertanyaan penyidik nantinya atau juga menyusun skenario dengan berbagai alibi-alibi yang memungkinkan ia bisa lolos dari jeratan hukum yang telah dipasang oleh Nikita Mirzani dengan pasal berlapis. Ini kan kita bisa lihat dari kacamata psikologis si Fadel sendiri ya. Jadi Fadel kelihatannya cuek ya, sebenarnya tidak. Sebenarnya secara psikologis dia juga gentar juga terhadap laporan ini kan. Jadi cara satu-satunya untuk membuang waktu atau membeli waktu supaya panjang, yaitu ya cara satu-satunya dengan menghindar. Menghindar ini dengan apa? Dengan tidak datang panggilan. Kenapa? Ya karena tidak punya jawaban yang baik untuk nanti datang panggilan mau bicara apa. Kenapa? Karena apa? Ya karena potensi-potensi terpenuhi unsur hampir terjadi. Begitu, jadi ya mau nggak mau buang waktu atau beli waktu supaya lebih panjang, dia persiapkan lebih siap lagi, nanti mau ngomong apa, nanti mau jawab apa, begitu. Tentunya ada skenario-skenario alibi yang sedang atau akan dibuat. Dia mungkin nggak bisa mempermainkan hukum, tapi karena nggak bisa mempermainkan hukum, ya dia menghindar dari persoalan hukum. Tapi untuk berapa lama? Ya nggak lama-lama, karena hukum akan jalan terus mengejar. Proses hukum akan mengejar terus. Kecuali Fadel kemudian kabur atau menghilangkan diri, ya sudah, dicarilah dia. Nah itu kan, menghindar kan berarti kan dia melarikan diri. Nah, melarikan diri kan sama kayak DPO atau apa, itu hukumannya lebih berat. Tapi menghindar dia, apakah menghindar hanya untuk sementara waktu atau kan dia akan menghilang, kita nggak tahu. Tapi kalau dia menghilang berarti nanti kan menjadi DPO, dicari-cari terus, begitu kan. Kalau dia menghindar sementara waktu, ini juga nggak lama. Kan hukum jalan terus. Kalau nggak datang lagi ya bahaya buat si Fadel. Artinya dia sendiri menjadi resisten. Artinya dia kemudian menjadi defense dan kemudian menjadi bertentangan dengan proses hukum. Ketika itu terjadi resisten, ya hukum akan mengejar yang resisten ini. Jadi Fadel dipanggil oleh Polres Jakarta Selatan, tidak datang. Ini panggilannya kan panggilan lidik ini kan. Artinya panggilan sebenarnya tingkat paling rendah, yaitu permintaan klarifikasi. Kalau permintaan klarifikasi dia tidak datang, berarti nanti ada permintaan klarifikasi kedua. Nah, apakah itu diatur dalam undang-undang? Ya ada aja, karena kan sifatnya lidik ya. Tapi kita bicara tentang sejauh mana datang apa tidak si Fadel ini. Nah, kalau dia kemudian tidak datang lagi, otomatis proses hukumnya adalah dari penyelidikan menjadi penyidikan. Jadi dia tidak dipaksa untuk dijemput bawa karena masih penyelidikan, tapi kemudian dia akan perkaranya akan dinaikkan menjadi penyidikan. Kenapa? Dengan pemanggilan Fadel untuk klarifikasi sebenarnya sudah ada bukti-bukti yang cukup dari teman-teman penyidik untuk memanggil dia kan. Tapi karena dia tidak datang, ya udah. Tapi karena ini prosesnya dari lidik, dan lidik itu tidak mengenal ambil bawa, tidak mengenal ambil paksa. Jemput bawa, jemput paksa itu tidak dikenal dalam lidik. Jadi yang dikenal adalah penyidikan. Nah, kalau orang dipanggil dalam proses lidik tidak datang, ya tentunya proses hukumnya ditingkatkan menjadi penyidikan, karena menjadi patut diduga dia adalah pelaku atau tersangkanya. Panggil sekali tidak datang, panggil kedua kali tidak datang, baru dia jemput bawa atau jemput paksa. Praktisi hukum Deolipa Yumara juga menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang akan dihadapi oleh Fadel nantinya sangat ketat sehingga cukup sulit bagi Fadel untuk bisa berkelit di hadapan penyidik. Pasalnya, menurut Deolipa, siapapun yang berbohong di hadapan penyidik dalam menjawab pertanyaan dan interogasi yang dijalani, maka akan terus dikejar dan bakal ketahuan alias kena batunya. Jadi, kalau sikap Fadel terhadap Loli selama ini berpotensi melanggar hukum, maka menurut Deolipa, ia bisa terjerat oleh pasal yang dituduhkan Nikita alias bisa berpotensi menjadi tersangka. Apalagi kalau pihak Nikita memiliki cukup bukti ditambah dari keterangan saksi dan hasil visum, maka menurut Deolipa potensi Fadel terjerat hukum sangat tinggi. Tapi ini tentunya nggak bisa juga mementahkan persangkaan atau tuduhan-tuduhan sesuai laporan, nggak akan bisa mementahkan. Kenapa? Ketika masuk ke wilayah kepolisian,
pertanyaan-pertanyaannya begitu dan interogasinya begitu ketat sehingga siapapun yang berbohong akan kena. Gitu. Jadi kemungkinan dia akan mengakui apa yang dia perbuat, dan kalau yang diperbuat itu kemudian berpotensi melanggar hukum, ya tentunya ini masuk. Gitu. Apalagi kan sudah ada tendensi-tendensi bukti-bukti sama kesaksian yang memang menyatakan demikian. Jadi potensinya tinggi dia. Nah sebenarnya dia baik dia merasa bersalah atau tidak merasa bersalah, dia datang aja untuk mengklarifikasi. Karena ini laporannya kan sifatnya kan sebenarnya privat-privat ini. Laporannya Nikita Mirzani kan laporan pidana tapi privat ya, karena korbannya adalah Nikita Mirzani. Gitu. Nah kalau dia datang dia akomodatif, mungkin bisa jadi terjadi perdamaian atau bisa jadi terjadi restoratif justice gitu. Tapi karena dia tidak datang, akhirnya potensi kemudian pelapor mengeras dan kemudian penyidik juga kemudian mengeras juga untuk memproses ini lebih lanjut. Ini persoalannya dari si Fadel ini. Harusnya dia datang aja. Karena tidak datang ya sudah. Resikonya nanti dia jemput bawa, jemput paksa. Nah, kalau kemudian dia diperiksa dan kemudian unsur-unsurnya kuat bahwasanya memang ada dugaan pidana sesuai dengan laporan, dia potensi ditahan dong. Berpotensi untuk ditahan. Kenapa? Karena tindak pidana seperti ini memang harus ditahan. Karena hukumannya rata-rata di atas 4 tahun. Begitu. Apalagi ini kan sifatnya kesusilaan, kemudian sifatnya juga undang-undang kesehatan juga. Ada contoh undang-undang kesehatan misalnya aborsi itu kan undang-undang kesehatan, di mana undang-undang ini juga KUHP juga ada juga hukumannya kan kayak kasus pembunuhan. Jadi kalau ini diduga dia kemudian dipersangkakan, ya ujungnya ditahan deh. Pihak penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap bahwa Fadel Al-Fajar Bajide selaku terlapor telah melayangkan surat permintaan terhadap penyidik agar pemeriksaan terhadap dirinya ditunda ke hari Jumat tanggal 4 Oktober pukul 14.00 waktu Indonesia Barat karena alasan kurang sehat. Pihak penyidik kini hanya tinggal menunggu janji pihak Fadel yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution baru-baru ini. Rasman meyakinkan pihak kepolisian juga pihak Nikita Mirzani bahwa Fadel akan hadir menjalani pemeriksaan penyidik pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Tak hanya itu, pihak Fadel juga menantang Nikita Mirzani untuk bertemu Fadel di Polres Jakarta Selatan pada hari itu untuk membuktikan pernyataan Nikita Mirzani sebelumnya seperti yang ia unggah di sosial media. Lantas seperti apa tanggapan pihak Nikita Mirzani atas tantangan Rasman tersebut? Penundaan sudah diajukan oleh kuasa hukum dari VA hari Jumat. Ya, semoga saja kita tunggu saja untuk keterangannya yang kita harapkan. Itu yang dibutuhkan oleh penyidik. Kurang sehat. Ya, kurang sehat. Kemudian juga minta penundaan tanggal 4 hari Jumat jam 14.00. Kita tunggu saja, mudah-mudahan keterangannya bisa memperjelas kasus yang dilaporkan. Jadi kita di kepolisian, terutama penyidikan, jika memang ada alat bukti jelas, kemudian sudah dipanggil, memang tidak memberikan keterangan atau memang tidak jelas datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, ya itu bisa kita naikkan dari penyelidikan jadi penyidikan, ya itu. Karena memang bukti jelas, ya 2 alat bukti, kemudian saksi-saksi jelas, terutama visum yang menjelaskan. Apalagi bahasanya selalu dalam tanda kutip kami lihat ya bersayap itu sampai ada kalimat kalau hukum tidak bisa ditegakkan gue lindasin orang. Saya kurang jelas ya, ludas kah, lindas kah atau apa. Tapi kira-kira dia geram lah gitu. Yang boleh saya tafsirkan mungkin ya udah gue akan pakai cara gue sendiri kalau ini tidak dihukum, kira-kira begitu. Nah ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Karena itu, ketika saya mendengar kalimat dia, kalau datang seperti porsi ditendang, kemudian nggak dikasih bangkit, kemudian akan dipukuli, ya makanya saya bilang, insya Allah jika umur panjang, hari Jumat depan, klien kami, Fadel Al-Fajar Bajide, dan kami tim hukum yang saya pimpin akan datang memenuhi undangan klarifikasi dan akan menjawab semuanya. Termasuk
menantang MM untuk datang bertemu klien kami, dan kami mau lihat apa yang dia katakan itu. Jangan hanya ngomong doang, buktikan dong di depan kami kalau lu jago. Jangan kemarin saya lihat respon itu ada omnya Loli, ada kakaknya NM mengatakan gua mau sholat Jumat. Terus katanya nggak perlulah NM ketemu loh, tapi nantangin mau ketemu. Kalau lu jago, ya udah buktiin dong yang seperti yang kamu sebut di media sosial kamu itu. Kira-kira begitu. Gue belum tahu ya, tapi abang gue sih pengen ketemu banget. Alangkah baiknya nanti hari Jumat, insya Allah nih kita ada di Polres, karena ada sesuatu yang harus kita lakukan. Silakan Anda datang tanya sendiri. Sangat tidak etis kalau saya menjelaskan tentang perasaan seseorang. Mungkin kalau perasaan saya yang ditanyakan saya bisa jawab, tapi kalau perasaan orang sangat tidak etis saya menjelaskan tentang keadaan dan perasaan seseorang. Mustahil ketemu dan tidak mau ketemu. Tidak ada kewajiban untuk ketemu, kami ada urusan tersendiri. Nanti Anda tahu apa yang akan kita lakukan. Jadi kita nanti hari Jumat tidak ada pertemuan-pertemuan dengan terlapor, dan mustahil kita mau. Tidak ada pertemuan, proses lanjut. Mengejutkan, praktisi hukum Deoli Payumara tersentuh dengan perjuangan Nikita Mirzani selaku seorang ibu atas nasib putrinya dan siap membantu apabila diminta Nikita. Lantas seperti apa sedihnya Nikita Mirzani ketika mengetahui hasil visum sementara atas visum kedua yang dijalani Loli baru-baru ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Pihak Nikita Mirzani mengungkap bahwa pasca Nikita Mirzani mengetahui hasil sementara atas visum kedua atas putrinya Loli, Nikita tampak begitu geram, marah, bahkan murka. Namun Fahmi enggan menjelaskan lebih detail terkait kemarahan Nikita Mirzani pasca melihat hasil visum putrinya. Fahmi juga menjelaskan alasan mengapa pihak kepolisian sampai 2 kali melakukan visum terhadap Loli. Dan menurut Fahmi, hasil visum kedua ini ditemukan bukti yang sangat luar biasa dari laporan polisi yang dibuat Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sehingga baik Nikita maupun kuasa hukum merasa yakin bahwa laporan polisi terhadap terlapor Fadel bisa menyeretnya ke penjara. Yang jelas, ini bukti yang luar biasa dan membuat semuanya itu kaget. Ya, sampai di situ saya jelaskan. Jadi artinya ini hasil yang luar biasa yang ditemukan, dan ini apa yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani itu buktinya itu di visum tersebut. Kalau pemeriksaan Laura pasti akan dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau visum lagi, seingat saya tidak ada lagi. Kenapa kemarin ada visum? Jadi itu bukan visum tambahan. Jadi visumnya itu dilakukan dua kali. Yang pertama visum pada posisi dia dalam keadaan haid atau datang bulan. Nah, yang kemarin setelah dia bersih dilakukan lagi visum. Hasilnya pun sama. Hasilnya pun visum yang pertama itu dalam posisi dalam keadaan datang bulan. Hasilnya pun ada, hasilnya pun luar biasa.
Nah, ditindaklanjuti dengan visum kembali, jadi bukan tambahan visum, tapi visum kembali pada posisi seseorang dalam keadaan bersih setelah haid. Hasilnya lebih dahsyat lagi, yang membuat Nikita geram sekali dan marah. Berarti yakin Pak akan masuk penjara? Ya pasti dong. Bersama keluarga juga akan dimasukkan ke dalam penjara? Ya insya Allah lihat aja nanti ke depan. Pihak Nikita Mirzani juga tampak sewot ketika mendengar kabar yang menyebutkan bahwa ada upaya dari pihak Fadel menyelesaikan kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani atas Fadel dengan langkah restoratif justice. Menurut pihak Nikita Mirzani, restoratif justice yang dimaksud oleh aturan Kapolri adalah jika adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak yang bersengketa, serta pihak terlapor dalam hal ini Fadel, bisa mengembalikan kondisi korban Loli ke keadaan semula yang notabene merasa dirugikan oleh perbuatan terlapor. Bahkan pihak Nikita Mirzani pun menegaskan jika restoratif justice ingin ditempuh oleh pihak Fadel, hal tersebut justru menunjukkan bahwa pihak Fadel mengakui kesalahannya yang dituding Nikita Mirzani, sebagaimana tertuang dalam laporan polisi Nikita. Ini kan negara hukum. Restoratif justice itu RJ, itu dasar hukumnya itu peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021. Syarat utamanya adalah mengembalikan dalam keadaan semula. Paham ya? Mengembalikan dalam keadaan semula. Memang bisa dikembalikan dalam keadaan semula. Artinya syarat itu tidak terpenuhi. Syarat yang diaturkan dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 tidak mungkin terpenuhi, mustahil terpenuhi. RJ itu terkait dengan kasus-kasus tertentu, misalnya harta benda, orang ditipu 5 miliar, lapor polisi, dikembalikan hartanya 5 miliar, RJ bisa. Kalau ini bagaimana caranya mengembalikan dalam keadaan semula? Saya bertanya sekarang, Anda bisa mengembalikan dalam keadaan semula? Nggak bisa, ya kan? Berarti mustahil RJ itu. RJ itu dasarnya peraturan Kapolri. Nah, kalau peraturan Kapolri sendiri tidak terpenuhi, syaratnya yang paling terpenting dalam peraturan Kapolri itu mengembalikan dalam keadaan semula dari korban, ya kan? Jadi kalau tidak paham, baca dulu peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 supaya tidak menyesatkan masyarakat. Mustahil dan tidak mungkin. RJ itu adalah perdamaian, di mana dalam perdamaian di RJ itu kedua belah pihak sepakat. Jadi bukan ada kesepakatan dengan kepolisian. Kepolisian hanya menjadi wasit. Terkait ini Bu Nurma, terkait adanya restoratif of justice, benar gak sih dari pihak Fadel meminta itu? Oh, itu belum. Belum ya, ada. Belum. Karena memang ini di bawah umur. Ya, di bawah umur itu ini pasti penanganannya lebih lagi ya, karena memang dari yang melaporkan saja adalah orang tuanya. Ya, orang tuanya. Berarti dari pihak ada sendiri terbukti apakah emang dia di bawah umur atau gimana sih? Ya, kalau untuk LM di bawah umur. Kalau yang VA tidak. Ya, jadi memang jika bersalah atau memang sudah ditentukan oleh pengadilan yang jelasnya ya, semuanya nanti pasti dibuka di pengadilan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.